Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrobil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pengajian pada pagi hari ini Ahad 5 April 2020 mengangkat tema kebenaran sejati. Kebenaran itu ada dua, kebenaran jati dan kebenaran tidak jati. Kita ingin hidup kita ini mendapatkan kebenaran yang sejati, agar perjalanan hidup kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Hadirin yang berbahagia, surat ini, ayat ini kandungannya ada 3. Yang pertama adalah agama Islam itu telah disempurnakan oleh Allah, menjadi agama yang sempurna. Dengan kesempurnaan Islam itu maka kita tinggal mengamalkannya. Kita tidak boleh menambah apalagi mengurangi. Kandungan yang kedua adalah Allah telah mencukupkan di dunia ini nikmat. Jumlah nikmat yang diciptakan oleh Allah itu ada 100 nikmat. Yang diberikan di dunia baru 1, hanya 1. Sedangkan nikmat yang lain yang 99 diberikan oleh Allah ditunda besok hari kiamat. Persoalannya adalah siapakah yang mendapatkan 99 nikmat itu? Yang mendapatkan 99 itu, nikmat 99 itu adalah hamba Allah yang memenuhi kriteria, memenuhi syarat. Syaratnya adalah menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kandungan yang ketiga, Islam diridhoi oleh Allah menjadi agama kita untuk hidup di dunia ini menuju hidup akhirat yang bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita pelajari Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Di dalamnya terkandung 7 pokok pikiran. 7 pokok pikiran ini kita transfer di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita amalkan agar menjadi orang yang mendapatkan kebenaran sejati. Yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid kepada Allah. Artinya apa? Kita bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hidup bermasyarakat merupakan sunnatullah. Yang ketiga, hanya dengan hukum Allah tata kehidupan sosial dapat berjalan dan berkembang secara positif. Sekali lagi, hanya dengan hukum Allah tata kehidupan sosial dapat berjalan dan berkembang secara positif. Sekali lagi bahwa ini di dalam beragama.
Kalau dalam berbangsa dan bernegara, maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Karena itu kemudian hidup yang benar, hidup yang sejati, apabila seseorang itu menempatkan yang keempat, menempatkan Islam sebagai sumber hukum tertinggi, itu merupakan kewajiban semua manusia yang beragama Islam. Pokok pikiran yang kelima, agama Islam adalah agama seluruh utusan Allah, yang mana pengamalannya dengan ittiba Rasul. Pokok pikiran yang keenam, organisasi merupakan alat realisasi ajaran Islam dalam hidup sosial. Tujuan dan cita-cita hidup adalah terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian saya hormati, Rasulullah SAW bersabda, amma ba'du fa inna khairul hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad. Rawahu Muslim. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu sekalian saya hormati, dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab 36 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula patut bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang senyata-nyatanya. Hadirin sekalian yang saya hormati, dalam potongan ayat di dalam surat Al-Maidah ayat 44, 46, 47 ini juga menjadi penting untuk kita pahami bersama-sama. Potongan yang pertama, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun. Yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumuz zalimun. Ayat yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul fasiqun. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah atau hukum-hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, menurut hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, yaitu hukum Allah, mereka itu adalah orang-orang fasik. Surat Al-Maidah 44, 46, dan 47. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, Rasul, dan kepada pemimpin kita, pemerintah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul
in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan ulil amri minkum di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan kepada Rasul, yaitu As-Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Bapak dan sekalian saya hormati, berikutnya adalah berkaitan dengan surat Muhammad ayat 7, menjelaskan posisi orang yang beriman kepada Allah akan diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, artinya menjalankan dengan sungguh-sungguh agama Allah, niscaya Dia Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surat Muhammad ayat 7. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Islam adalah agama amaliyah. Karena itu jihad di dalam Islam berdasarkan ilmu, bersumber Al-Quran dan hadis, harus dikerjakan dengan benar, yaitu infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bapak dan sekalian yang saya hormati, demikianlah kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.